Bagaimana yang bunyi surah Al-Baqarah ayat 183? Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, apa maknanya? Mal makna? Wahai orang-orang yang beriman, kutiba, difardukan, diwajib, alaikum, kepada di atas kali, as-siyam, akan puasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah difardukan kepada umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, pastilah kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa ini yang akan kita hadapi beberapa waktu mendatang, sebuah ibadah yang akan mampu mengendalikan hawa nafsu kita, yang kemudian kita berujung menjadi orang yang bertakwa. Dalam sebuah kitab yang pernah kami baca, kitab Tafsir At-Tahrir wa Tanwir karya Imam Ibnu Ashur, beliau menjelaskan bahwa maksiat ini terbagi menjadi terbagi menjadi dua. Ada maksiat yang dilakukan oleh seseorang, bisa dihentikan kemaksiatan tersebut, meninggalkan kemaksiatan tersebut karena berdasarkan sugesti dari pikirannya. Itu yang pertama. Mana contoh? Contohnya adalah seperti mabuk-mabukan. Seseorang bisa berhenti dari mabuk-mabukan apabila dia berjanji dalam pikirannya dia akan berhenti untuk melakukan mabuk-mabukan. Artinya pikiran ini yang dapat menghentikannya. Janji dia tidak akan terulang kembali. Berjudi, sama juga. Jadi perkara tersebut merupakan kemaksiatan, tidak ada faktor yang lain yang bisa menghentikannya kecuali pikiran. Sidra orang mabuk, baru mampu dia menghentikan mabuknya bila dia berjanji dalam pikirannya, dengan pikirannya akan berhenti untuk melakukan kemaksiatan tersebut, yaitu mabuk, baru bisa berhenti. Faktor yang kedua, alamiah manusia, artinya terjadinya kemaksiatan karena faktor alam. Makna faktor alam bukan karena alam, bawaan manusia, yaitu marah. Orang itu pokok karena bengek sehingga memunculkan kemaksiatan yang lain. Jadi yang faktor marahnya ini siapa yang mampu menghentikan? Sedangkan kemaksiatan yang pertama yang mampu menghentikannya adalah pikiran. Faktor yang kedua ini, kemaksiatan dalam satu sektor ini, siapa yang mampu menghentikannya? Itulah satu ibadah yang diberikan dengan nama puasa, termasuk mengendalikan hawa nafsu. Paham kira-kira? Maka pada poin kedua ini perlulah sebuah ibadah yang dinamakan dengan puasa. Mal makna puasa fil lughatil arabiyyah as-shaumu au as-siyam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini khitab kepada siapa? Diperintahkan kepada siapa? Perintahkan khitabun lil mu'minin min ahli Madinah. Diperintahkan puasa saat Nabi berada di Madinah. Kepada siapa? Orang-orang yang beriman di kota Madinah. Apa urusannya dengan kita? Yang keperintah hukumnya pun kerja wajib kepada dia. Khitab kepada Nabi artinya juga wajib kepada kita. Nah, baik sampai temayang ada wajib. Kerja karena temayang ke Nabi kamu. Nah, maka puasa juga wajib. Kenapa? Karena khitab bagi orang beriman di waktu itu sama dengan khitabnya juga berlaku pada kita. Karena syariat Islam ini kan dawam dia, anjuran Allah Ta'ala menganjurkan kepada Nabi untuk menyerukan
menunjukkan menyuarakan Islam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, bukan berarti cuma satu waktu. Dari dulu masa Nabi Adam, masa Nabi Ibrahim sampai sekarang Islam itu tetap disuarakan. Agama Nabi sama apa agama Nabi? Agama Nabi Ibrahim apa namanya? Agama Nabi Musa, agama Nabi Isa, sama. Semua agama Anbiya Islam, termasuk agama syariat Nabi Muhammad, yaitu cuman polanya dimensuhkan punya sebelumnya. Contoh seperti Osar dilantik tahun ini, yang berlaku kepemimpinan pada tahun ini adalah orang yang sedang, sedangkan orang sebelumnya berlaku lagi tidak. Misalkan Aki Irfan pernah jadi ketua OSA, sekarang beliau mempraktikkan tugasnya sebagai OSA, berlaku tidak? Sudah didemisioner, itu namanya dimensuhkan. Jadi agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim sudah termensuhkan dengan agama Nabi Muhammad, bukan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Puasa wajib bagi umat dulu dan juga bagi kita. Yakin? Nah wajib puasa? Nah wajib puasa? Yakin? Dah, ini coba ingat, coba buka madah yang bagi kelas-kelas 6, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Al-amru tadullu al-amru la yaqtadi litikrar. Setiap perintah itu tidak menunjukkan, tidak menghendaki terulang-ulangnya perbuatan. Misalkan Hilman perintah kepada Zaidan ambil air, berarti dapat dipahami ambil air itu cuma berlaku sekali. Nah itu dulu pakai di Burakim ya. Jadi apa kan? Budak Aldi pegawai doktor untuk kamu bawa yang perintah bukan? Perintah berlaku cuma sekali. Pada dasarnya amar perintah itu lil marrah, bagi sekali. 3 puput lewul yang kayu, maka gugur kewajiban. Berarti solat seperti itu? Bukan. Kecuali ada dalil-dalil pendukung untuk menunjukkan amar tersebut berfungsi kontinu. Apa maknanya? Selalu, bahasa kitab dinamakan dengan dawam, litikrar, untuk diulang-ulang. Kalau tidak nanti orang paham puasa cuma sekali aja sudah cukup. Padahal tidak, karena ada ayat lain, ada hadis yang lain. Siapapun yang melihat siapapun yang melihat anak bulan falyasum, hendaklah mereka berpuasa. Itu ayat pendukungnya, dalil pendukung yang menunjukkan bahwa puasa itu wajib dilakukan setiap tahun apabila kita sudah melihat hilal anak bulannya pada permulaan bulan Ramadan. Coba simpulkan dulu. Puasa wajib tidak? Wajib untuk sekali apa selalu? Kenapa? Karena ada dalil pendukung bahwa puasa itu wajib dilakukan secara terus-menerus. Ayat berikutnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Berarti perintah tentang puasa itu wajib dilakukan setiap waktu. Solat sama juga. Mana dalil pendukung kepada solat itu harus dilakukan setiap waktu? Ayat tentang solat perintahnya aqimus shalah. Apa maknanya? Dirikanlah sholat. Itu pertama menunjukkan untuk dikerjakan sekali boleh, tapi ada dalil pendukung. Apa dalil pendukungnya? Furida ala ummati fi lailatul asra, diwajibkan kepada umatku pada malam Lailatul Asra as-salah, akan sholat. Hadis itu menjadi pendukung bahwa sholat mesti dikerjakan setiap waktu. Paham? Jadi waktu kayu umur bangun non dipuput juga kasar. Contoh, bersolawat kepada Nabi seumur hidup harus ada sekali. Mengucapkan kalimah la ilaha illallah la ilaha illallah seumur hidup harus ada sekali, karena perintah menunjukkan lil marrah, untuk sekali. Paham? Paham tuh? Ciblil rafa. Coba ini kan secara ilmiah dan akademik.
Pertanyaan Nabi berikutnya, untuk kita jawab. Yang selanjutnya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Apa maknanya? Berpuasa, diperintahkan puasa seperti diperintahkan kepada umat-umat sebelum. Ada sama tidak puasa umat sebelumnya dengan puasa kita? Ada tidak? Jawab. Tidak. Lakin la kasaumina. Akan tetapi puasa umat sebelumnya tidak seperti puasa kita. Min kulli jihadin, dari segala sektor. Fatashbihu, perumpamaan pada ayat tersebut fil fardiyah, hanya pada kedudukan fardunya saja. Artinya umat dahulu wajib, kita juga wajib. Sedangkan lal kaifiyah wat thawab, tidak sama pada pola tata cara mengerjakannya dan tidak sama pada pahala yang diberikan. Umat dulu ada puasa sampai 1 bulan. Bahkan pada awal-awal Islam kan ada yang puasa siang malam. Tapi dalam syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, puasa min tulu'il fajri ila ghurubis, dari terbitnya fajar hingga terbenam matahari. Paham ya? Lantas apa definisi puasa? What is the meaning puasa? Apa artinya puasa? Menurut kamus, makna as-siyam al-imsak. Apa makna imsak? Menahan diri. Al-imsak dalam kitab Fathul Mu'in disampaikan makna al-imsak al-kaffu wat tarku. Menahan diri dan meninggalkan yang dilarang untuk berbuka puasa. Apa yang kita tahan? Untuk tidak makan, untuk tidak minum, untuk tidak awet-awet bagi yang sudah nikah. Ya Hilman, tak boleh. Walaupun yang haram juga tidak boleh. Dalam puasa mau berzina tak boleh, batal puasa, dapat dosa lagi, kan? Anjir, mereka fikir rezekillah anjir. Makna puasa pada istilah al-imsaku anis syahwatil butni wal farji yauman kamilan min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi biniyati taqarrubi ila Allah. Jadi puasa itu menahan diri dari 2 syahwat perut dan syahwat farj. Syahwat biologis manusia. Dalam puasa bersetubuh tidak boleh. Dalam puasa ingin makan tidak boleh. Ya. Jadi menahan diri. Kapan? Dari semenjak terbitnya fajar hingga terbenam matahari. Untuk apa? Dengan apa tujuannya? Biniyatin taqarrubi ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pertanyaan berikutnya, kenapa puasa bisa mengantarkan seseorang bertakwa? Jawab, kalian connect dulu. Zikra. Kejid puasanya mampu mengendalikan menjadikan kita bertakwa. Ya, Abi jawab terus. Puasa itu yuksirus syahwah, mampu meleburkan syahwat. Urang limo, pogok. Urang limo, kecil-kecil. Urang limo, mampu dia berzina. Tidak limo, sekarang kita mampu ya. Ada anak cewek dari juga. Kalau seseorang lapar, minimal dia tidak mampu melakukan aktivitas-aktivitas maksiat, terleburnya syahwat yang dimiliki. Sedangkan syahwat tersebut menjadi pendobrak, pendukung ataupun proklamatornya terjadinya kemaksiatan. Tanya ada buku masjid yang didorong oleh hawa nafsu. Nafsu ini siapa yang mampu mengekangnya? Lapar yang mampu mengekang hawa nafsu, sehingga dengan sebab puasa nafsu kita terkontrol. Nafsu itu, nafsu lawamah, nafsu jahat itu merupakan sumber kemaksiatan. Saat orang berpuasa artinya tidak mampu melakukan kemaksiatan, itulah definisi daripada takwa.
Paham ya? Jadi ya semoga kalian diberikan kepahaman oleh Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.